Shalom saudara, senang bertemu kembali dengan saudara. Saya berharap dan berdoa saudara semua dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Tuhan kita. Saudara, tema saya hari ini adalah From Chaos to Calm. Dari badai menuju kepada ketenangan. Tapi menurut saya pribadi ada dua instrumen dunia yang sangat dominan untuk membuat manusia menjadi khawatir dan gelisah, yaitu adalah budaya dan persaingan. Tidak ada yang salah dengan budaya dan persaingan, tapi kedua-duanya menghasilkan sesuatu. Budaya menghasilkan sebuah kebutuhan yang berkelanjutan, kebutuhan yang terus berkembang, sehingga untuk up to date, orang itu harus berlomba-lomba untuk memenuhi kebutuhan daripada budaya tersebut. Bahkan ada istilah saat-saat ini FOMO, Fear of Missing Out. Itu adalah sebuah ketakutan yang muncul oleh karena ketinggalan tren atau ketinggalan up to date. Sehingga akhirnya muncul kebutuhan, membuat manusia menjadi khawatir. Sedangkan di sisi yang lain, persaingan menciptakan sebuah pressure. Competition produce pressure. Pressure atau tekanan ini akan memberikan stres di dalam kehidupan kita yang akan berkontribusi juga terhadap kekhawatiran ataupun kecemasan di dalam kehidupan kita. Jadi apa itu khawatir, saudara? Khawatir menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah takut terhadap suatu hal yang belum pasti. Atau di dalam definisi yang lain dikatakan to be pulled in different direction. Ditarik dan terobek ke berbagai arah yang berbeda dalam waktu yang bersamaan. Saudara bisa bayangkan Anda sedang ditarik ke beberapa arah yang berbeda di waktu yang bersamaan? Khawatir itu cara kerjanya seperti kita menggunakan kaca pembesar, saudara. Pada saat kita menggunakan kaca pembesar, kita masuk ke mode zoom in. Pada saat kita zoom in, maka kita akan melihat segala sesuatunya dari berbagai sisi dengan lebih detail. Dan bisa jadi pada saat di mode zoom in itu akan menambah lagi kekhawatiran kita di hal-hal yang tidak perlu. Dan saudara, jikalau khawatir kita berlangsung secara terus-menerus dan akhirnya khawatir itu berjalan dalam jangka waktu yang lama, itu akan masuk dalam fase selanjutnya, yaitu anxiety atau kecemasan. Kekhawatiran dan kecemasan, saudara. Kecemasan itu adalah khawatir yang terus-menerus di dalam jangka waktu yang lama. Nah, kalau pada tahap ini, kita bisa merasakan sensasi ketakutan yang tidak realistis, yang kemungkinan tidak ada dasarnya, ketakutan yang tidak ada dasarnya, saudara. Dan itu bisa menimbulkan tindakan-tindakan panik. Dan juga orang tersebut bisa menjadi sensitif atau ultra sensitif terhadap sekitar, karena dia akan merasa bahwa semua orang dan semua keadaan itu berpotensi untuk berdampak buruk terhadap dirinya. Dan pada tahap ini, orang akan selalu menggunakan mode zoom in dan dia akan berkata, bagaimana jikalau ini terjadi? Bagaimana jikalau itu terjadi? Bagaimana jikalau sesuatu terjadi terhadap diri saya? Dan segala sesuatu yang diantisipasi itu adalah segala sesuatu yang buruk, saudara. Dan jikalau tahap ini terjadi, itu seperti ada chaos atau ada keributan di dalam kehidupan kita. Ada seperti badai yang berkecamuk, saudara, di dalam kehidupan kita. Seorang bernama Don Joseph Gui di dalam bukunya The End of Stress, dia melakukan penelitian dan dia menuliskan dalam bukunya seperti ini. 85% daripada apa yang kita takutkan atau kita khawatirkan tidak pernah terjadi. 85%, saudara. Dan dari yang terjadi, orang-orang dapat menyelesaikannya dengan baik. Jangan pernah kita terbelenggu dengan kekhawatiran dan ketakutan, saudara. Karena iman tidak pernah ada di dalam area kekhawatiran atau area ketakutan. Dan cara kerja si jahat itu adalah menarik saudara dari zona iman, zona percaya kepada Kristus, untuk ditarik kepada zona kekhawatiran ataupun zona ketakutan. Poin yang saya ingin sampaikan adalah nothing's good come from worry and anxiety. Tidak ada hal yang baik yang dihasilkan dari khawatir dan cemas, saudara. Bahkan di dalam Matius 6 ayat 27 dikatakan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Pandang kepada Yesus, karena dia adalah sumber yang tahu
sesuatu yang tidak kita ketahui. Kemana pandangan kita arahkan hari-hari ini? Apakah kepada hasilnya atau kepada sumbernya? Kalau jawaban kita adalah pandangannya kita arahkan kepada hasilnya, no wonder kita khawatir, no wonder kita cemas, saudara. Khawatir kita tidak akan bisa mengubah hari esok di hari ini. Kita hanya akan bisa mengubah hari esok di hari esok, saudara. Pada esok hari, kita hanya akan bisa mengubahnya di esok hari. Saudara, setelah kita mengubah pandangan kita dan kita mengatur kembali prioritas kita, yang harus kita lakukan adalah membuang kekhawatiran kita, saudara. Kalau saya boleh umpamakan kekhawatiran itu seperti sampah, kita harus buang keluar daripada pikiran kita, dari kehidupan kita. Ibarat sampah di dalam kehidupan kita. Nah, ada sebuah tindakan aktif yang harus kita lakukan untuk membuang atau untuk mencampakkan pikiran-pikiran tersebut secara berkala keluar daripada kehidupan kita, saudara. Kita harus bisa aktif mencampakkan dan membuang, aktif mencampakkan, aktif membuang pikiran-pikiran yang membuat kita khawatir. Nah, seorang hamba Tuhan bernama Martin Lloyd-Jones, dia berkata seperti ini, saudara. Hal yang paling tidak membahagiakan di dalam kehidupan ini adalah karena Anda lebih memilih untuk mendengarkan pikiran Anda daripada memilih untuk berbicara atau berkhotbah kepada diri Anda sendiri. Karena setiap hari yang baru, pikiran saudara cenderung untuk membawa kembali masalah dari hari kemarin. Saya bacakan dalam bahasa Inggris. Every new morning, your mind tries to bring back the problem of yesterday. Dan yang terakhir yang harus kita lakukan adalah berserah. Saya sengaja menaruh poin ini di terakhir, tapi ini adalah poin yang sangat penting. Akan tapi secara natural manusia, itu sangat sulit bagi kita untuk fully surrender atau berserah secara penuh. Definisi daripada berserah adalah melepaskan atau percaya secara penuh. Nah, permasalahannya adalah manusia ini adalah the exact opposite. Nah, permasalahannya manusia adalah cenderungnya berseberangan dari berserah, saudara. Kata berserah ini adalah kata yang sering kita gunakan, tapi jujur akan menantang untuk kita lakukan. Menantang untuk benar-benar berserah di dalam permasalahan kita, saudara. Berdoa plus berterima kasih itu adalah jembatan untuk berserah atas kekhawatiran kita. Saat khawatir sedang muncul di dalam kehidupan kita, maka itu adalah sebuah indikasi bahwa rasa syukur sedang pergi dari kehidupan kita, saudara. Dia adalah Allah El Shaddai yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.